Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan yang membuat dunia gempar, saudara. Bagaimana Papua mereka mengibarkan bendera Israel. Dan ini memberikan suatu contoh dan teladan bahwa kita harus saling menghargai antar agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti agama Muslim, mereka punya yang namanya tanah suci, yaitu seperti Arab. Dan kami orang Kristen juga punya tanah yang suci juga, yaitu Israel, karena di sana Yesus pernah lahir dan di sana juga banyak saudara nabi-nabi. Dan tanah itu pernah diinjak oleh nabi dan Yesus Kristus. Dan kekristenan tidak bisa terlepas dari Israel. Oleh sebab itu, kiranya pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang melihat video ini, supaya mohonlah pengertiannya, supaya melakukan suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Kita simak cuplikan berikut ini. Tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Pagi Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Ya, luar biasa sahabat ya, bagaimana orang-orang Papua sangat mencintai tanah perjanjian, sangat mencintai tanah sucinya. Patut diapresiasi jempol. Ya, memang ya itu iman dia sahabat, iman kita orang percaya. Tidak mungkin dong kita hina-hina tanah perjanjian kita, kan gitu ya. Apa mau umat sebelah disuruh-suruh menghina-hina tanah sucinya? Tentu saja tidak mau sahabat. Demikian juga kita. Ya, saling menghormatilah, sama-sama juga punya tanah suci. Anda tanah suci Anda di sana, kami di sini. Ya saling memaklumi. Yuk kita dengar dulu pujian ini sahabat. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru,
bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Sion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Papua batu peradaban. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, biarlah kiranya ketika pemimpin-pemimpin Indonesia melihat ini, mereka memahami dan mereka respon terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Papua ini, bahwa kita sebagai agama yang ada di Indonesia pasti punya tanah sucinya masing-masing. Seperti Muslim yang saya katakan tadi, mereka di Arab dan kami Kristen di Israel. Jadi marilah kita saling menghargai satu sama lain, jangan membenci satu sama lain. Dan kita bisa melihat bahwa di hari-hari ini dari agama seberang begitu banyak di antara mereka yang benci dengan Israel. Padahal kita tahu Israel itu juga adalah manusia. Bahkan baru-baru ini kita melihat bagaimana ada di Aceh, ada saudara pemuda yang menginjak bendera Israel, bahkan mengutuk Israel, bahkan mengatakan akan merujak, katanya kalau orang Israel datang ke sini, kata mereka. Ya, ini adalah ujaran kebencian, saudara, ya, yang tidak boleh diterapkan di Indonesia. Bahkan kita juga melihat baru-baru ini pemimpin-pemimpin seperti Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan juga Bapak Yusuf Kala, ya, yang tidak memberikan contoh kepada masyarakatnya bagaimana mereka memihak, yaitu Palestina, dan mereka mengutuk Israel. Padahal saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang memberkati bangsa Israel ini, mereka akan diberkati. Tetapi orang-orang yang mengutuki Israel, mereka akan dikutuki. Itu kata firman Tuhan. Jadi mohon kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, jangan kutuki bangsa ini kalau mau Anda Indonesia ini diberkati. Ya, itu saja pesan dari saya, mungkin mewakili rakyat Indonesia ataupun Kristen yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.